time you walk into the room, got me feeling crazy, like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rintia Felina Andriani dengan NIM 2414070234. Di sini saya akan membuat video tentang awal pertumbuhan Islam di Mekah sebagai tugas UTS saya dari matkul PSSPI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi awal pertumbuhan Islam di Mekah. Awal pertumbuhan Islam di Mekah dimulai dengan sistem dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ada fase-fase penting dalam pertumbuhan Islam di Mekah. Yang pertama yaitu fase dakwah sembunyi-sembunyi, yang kedua fase dakwah terang-terangan. Dan pada periode Mekah, pendidikan Islam berfokus pada pendidikan tauhid atau ajaran tentang keesaan Allah dan pembaikan akhlak. Yang kedua yaitu pengejaran Al-Quran. Al-Quran merupakan intisari ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Pertumbuhan Islam di Mekah tidak terlepas dari tantangan dan penganiayaan dari kaum Quraisy yang tidak menyukai ajaran Islam. Namun, Rasulullah SAW tetap berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam hingga akhirnya hijrah ke Madinah. Baiklah, awal pertumbuhan Islam di Mekah memiliki 5 poin utama. Yang pertama yaitu masyarakat Arab sebelum Islam. Yang kedua, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi Nabi Muhammad SAW dan apa penyebabnya. Dan yang keempat, komposisi komunitas Muslim di Mekah. Yang kelima, hasil yang dicapai Nabi SAW berdakwah di Mekah. Yang pertama yaitu masyarakat Arab sebelum Islam. Masyarakat Arab sebelum Islam juga dikenal sebagai zaman jahiliyah. Ada beberapa karakteristik dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu sistem suku. Yang kedua, politeisme. Yang ketiga, kurangnya hak perempuan. Yang keempat, perbudakan. Yang kelima, peperangan dan konflik. Yang keenam, kurangnya pendidikan. Dan yang ketujuh, adat istiadat yang kuat. Dengan datangnya Islam, masyarakat Arab mengalami perubahan besar dalam hal kepercayaan, adat istiadat, dan struktur sosial. Islam membawa ajaran monoteisme, keadilan, dan kesadaran yang mengubah masyarakat secara fundamental. Yang kedua yaitu strategi dakwah Nabi di Mekah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang ketiga, pendekatan kepada tokoh masyarakat. Yang keempat, penggunaan bahasa yang efektif. Dengan strategi dakwah yang efektif, Nabi Muhammad SAW berhasil memperoleh banyak pengikut dan mempersiapkan fondasi bagi penyebaran Islam di seluruh Jazirah Arab. Yang ketiga yaitu tantangan yang dihadapi Nabi SAW dan penyebabnya. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Nabi. Yang pertama yaitu penolakan kaum Quraisy. Yang kedua, penyiksaan dan kekerasan fisik. Yang ketiga, tekanan sosial dan pemboikotan. Dan yang keempat, propaganda negatif dan fitnah. Yang kelima, upaya penganiayaan dakwah dengan tawaran dan ancaman. Dan poin yang keempat yaitu komposisi komunitas Muslim di Mekah. Komposisi komunitas Muslim di Mekah pada masa Nabi Muhammad terdiri dari berbagai suku dan kelompok, seperti suku Quraisy, Bani Hashim, suku Bani Umayyah, dan non-Arab. Dan yang kelima yaitu hasil yang dicapai Nabi SAW selama berdakwah di Mekah. Yang pertama yaitu menaklukkan kota Mekah dengan damai dan peristiwa Fathul Makkah. Yang kedua, menghancurkan berhala dan mengajak kembali kepada ketauhidan. Dan yang ketiga, menanamkan ajaran Islam di tengah masyarakat yang awalnya menentang. Yang keempat, membentuk fondasi yang kuat bagi perkembangan Islam
bagi perkembangan agama Islam. Dan yang terakhir yaitu memberikan teladan yang baik dalam perilaku sehari-hari. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada materi awal pertumbuhan Islam di Mekah ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.